Oke, sahabat sekelas, kita jumpa lagi di program Inspirasi Sekelas. Baik, di program Inspirasi Sekelas kali ini kita akan bercerita. Kebetulan ya, berapa waktu lalu tuh ada yang DM saya bertanya pada saya, "Pak, saya tamatan SMA, apakah ada kesempatan saya berkarya? Saya dari sprinter, apakah saya ada kesempatan untuk berkarir juga?" Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaanmu. Ya, saya langsung akan panggil narasumber yang memang mulai karirnya tuh dari dari sprinter dan pendidikan terakhir dia juga SMA, ya, dan memiliki segudang prestasi sekarang, ya. Jadi beliau ini ya menjadi sprinter di tahun 2015, menjadi sprinter dulu di salah satu cabang kita di desa Tuban ya. Lalu di tahun 2016 dipromosikan menjadi SPV di Tuban juga, ya. Lalu di tahun 2016 juga dia membawa cabang Tuban ini yang babat alas ini tuh mencapai pick up pertama tembus rekor 100 paket per hari, ya. Dan itu di tahun yang sama juga 2016 beliau dimutasikan dari Tuban ke Surabaya, ya. Dan 2016 atas kerja keras beliau dengan tim itu membuat cabang Surabaya ini tembus 1000 paket per hari di tahun 2016. 2017 tembus pick upan sampai 2000 paket per hari pertama ya. Lalu di 2017 November juga mencapai target menjadi cabang pick up terbanyak se-Jawa Timur, ya. Di 2017 dia masuk dalam 3 besar SPV dengan lulus tersertifikasi se-Jawa Timur dengan grade A. Jadi waktu itu tuh yang tersertifikasi itu yang lulus dari ratusan tuh cuma 3 orang, salah satunya dia, ya. Dan 2018 itu dinominasikan menjadi best employee senasional dan menang, ya. Dan 2016 dipromosikan menjadi region manager di Surabaya, ya. Baik, tidak nunggu lama, saya langsung sapa aja. Selamat pagi Mas Oni. Selamat pagi Pak Denny, selamat pagi juga teman-teman sahabat sekelas. Ya, Mas Oni ini orang Tuban asli ya? Ya, Tulen Pak. Tulen ya? Tuban Tulen. Lalu tadi kan sebelum mulai itu kan saya ada cerita-cerita tuh ngarang atau beneran? Alhamdulillah tuh cerita true story Pak. True story ya. True story. Jadi mulainya itu memang beneran dari sprinter di Tuban ya? Ya, tanggal 19 Oktober 2015 tepatnya saya join jadi sprinter di cabang Tuban 01. Gimana tuh ceritanya tuh di sana tuh babat alas, rasanya seperti apa gitu kan? Lalu awal-awal kamu di sana tuh ngapain aja sih bisa sampai ujung jadi SPV dan lain sebagainya gitu? Oke, jadi awal mulanya saya dapat info dari teman saya yang dia udah duluan kerja di JNT di Tuban 01 dan saya ditawari. Kebetulan saya juga habis resign dari kerjaan sebelumnya. Jadi saya mau ngelamar di sana, ajak 2 teman saya juga. Dan akhirnya kita berempat jadi sprinter pertama di Tuban 01 waktu itu. Oke. Tapi ya yang namanya kita karyawan ya, prinsipnya tuh apa? Karyawan itu kalau nggak kerja dapat gaji ya itu yang diharapkan kan seperti itu, ya kan? Jadi selama 2 bulan tuh bisa dibilang saya kerja dengan gaji buta. Oh gitu. Kita kerja tuh nggak ngapa-ngapain Pak. Gimana sih ceritanya bisa gaji buta? Jadi gini, kebetulan waktu dulu ya kurang ada yang mengarahkan Pak. Akhirnya selama 2 bulan tuh kerjaan kita tuh apa? Pertama absen, kedua nonton YouTube, ketiga ngopi, keempat absen terus pulang Pak selama 2 bulan. Emang sana nggak ada SPV kah?
Ada, cuma ya tadi mungkin kurang mengarahkan dan terlalu enjoy Pak ngopinya, jadi lupa akan kerjaan. Oh, jadi satu tim tuh kerjaannya tuh boleh bilang tuh makan gaji buta ya. Makan gaji buta bener. Lalu tiba-tiba bisa sadar ngerasa itu uang gaji butamu tuh kurang halal itu terinspirasi seperti apa sih? Dan lalu cara gerakinnya ujung-ujungnya anak-anak di sana, teman-teman satu tim tuh bisa tergerak juga untuk mulai membangun cabang Tuban itu seperti apa sih? Jadi gini, kita mulai sadar karena yang pertama kita udah merasa jenuh ya, karena kerjaan kita setiap hari hanya itu-itu aja. Yang kedua, kita juga sadar karena kenapa? Terutama saya sendiri, saya hanya lulusan SMA dan di waktu itu lulusan S1 saja itu susah cari kerja. Emang sekarang gampang gak cari kerja? Harusnya lebih susah Pak, lebih susah lagi. Oh, harusnya. tadi kamu ngomong jenuh berarti memang kalau santai itu bikin jenuh ya, bukannya Jenuh bikin- banget. Oh, jenuh ya, bukannya Jenuh senang banget. ya. Iya jenuh banget. Jadi harapan orang tuh ngomong kerja santai dapat duit itu ternyata tuh bikin jenuh ya, bukan bikin seneng ya. Tunggu saja pada waktunya, pasti nanti kamu jenuh. Jadi saya lanjut ceritanya. Ya kita sadar kita hanya lulusan SMA, terutama saya, dan kita udah bisa diterima di perusahaan ini itu udah suatu yang luar biasa. Karena kita udah cari lamaran kerja dengan ijazah S1 itu udah susah, kita SMA aja udah diterima kerja. Akhirnya di sini kita sama-sama 4 orang ini kita coba gerakkan, ayolah kita coba kerja yang serius. Kerja yang serius itu yang kayak gimana? Ya kita setiap hari mulailah open market, flyering, cari data customer di medsos, kita coba kunjungi, dan akhirnya itu bisa membuahkan hasil juga. Cita-cita kamu ngomong open flyering, buahkan hasil, itu ada pengalaman tersendiri nggak sih waktu open market masuk ya ditolak, atau pertama kali tuh dapat paket banyak tuh ceritanya seperti apa dan rasanya seperti apa sih? Gini. Ya sebelumnya mohon maaf juga, dulu JNT itu masih belum ada orang yang tahu Pak. Taunya pasti ekspedisi yang lain. Dan trik saya dulu, ketika saya coba promosikan JNT ini kepada customer, dia bilang ekspedisi apapun saya iyain Pak. Karena kenapa? Biar dia kirim paket ke saya dulu. Baru paket saya kirim, saya jelasin, Bu, ternyata saya ini adalah JNT Bu, saya ekspedisi baru, JNT Express namanya. Paketnya Ibu terkirim cepet kan? Makanya pakai kita aja. Jadi kita sebelumnya ketika dia ngomong, oh ekspedisi A ya Mas, iya Bu, nggak apa-apa, kirim paket ke saya aja. Jadi kayak gitu triknya dulu. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, yang penting Dan mereka kita nggak bisa. bohong kan, Nggak jadi bohong ya, juga. kita tetap kirim paketnya sampai tujuan Benar. kan. Kita ingin buktikan dulu, ini loh Bu, kalau semisal ekspedisi ini emang bener-bener ada dan ini kualitasnya kayak gitu. Itu pertama kali dapat paket. Berarti artinya itu kan menghalalkan segala cara, tapi nilai akhirnya tetap halal gitu kan. Ini tetap halal. Kita ingin buktikan dulu. Oke. Trik yang bagus juga ya untuk dulu itu ya. Tapi kalau sekarang kan JNT kan sudah. Sekarang siapa yang nggak tahu JNT, Pak? Gitu yang nggak tahu JNT itu yang apa namanya nggak ikutin zaman ya sekarang ya. Oke. Itu ceritanya. Lalu dia tuh nggak lama tuh kan kamu jadi sprinter, dapat paket, lalu diangkat jadi SPV di sana ya. Benar. Ada suka dukanya dulu nggak sih jadi SPV di sana? Kalau suka duka mungkin sebelum jadi SPV Pak ya. Jadi ya mungkin tadi yang saya ceritakan adalah salah satu trik aja. Kemudian gara-gara kita coba cari data customer di medsos, alhamdulillah kita dapat satu seller yang penerimaan lumayan banyak. Tetapi ada kendalanya juga. Kendalanya apa? Si seller tersebut itu jarak tempuhnya dari kantor cabang itu 55 kilo Pak. Dan dengan durasi perjalanan dari kantor ke tempatnya seller itu 1,5 jam. Tapi yang namanya kita lagi ambisi-ambisinya Pak ya, kita yang penting gimana caranya dapat paket. Ya kita setiap hari pick up di sana. Pick up pertama dikasih 8 paket. Akhirnya kita cobalah cari info ke seller tersebut. Ada nggak temen yang jualan online juga. Akhirnya kita dikenalin sama beberapa customer dia, beberapa seller dia juga. Dan kita pick up ke tempat tersebut itu nggak cuma di seller itu aja, tapi ada di beberapa titik yang akhirnya kita bisa
mendapatkan perharinya 30 paket. Yang dulu selama 2 bulan kita pick up setiap hari itu cuma 1-2 paket aja. Ngomong-ngomong kamu pick up paket ya, saya kebesit kemarin tuh saya pernah dengar cerita kamu tuh cari kerja sampingan awal-awal itu gara-gara mau mulai uang bensinnya nggak cukup daripada gaji yang diterima, betul nggak sih? Benar, itu benar. setelah kamu sadar itu ya? Iya, setelah sadar. Tapi sadar ujungnya bukan bikin untung jadi buntung. Benar. Karena kan tadi jarak tempuhnya kan sangat jauh. Lalu kenapa masih mau sih gitu loh cari sampingan? Ini kerja sama orang atau kerja bakti? Jadi gini, kebetulan tim kita dulu ya 4 orang ini karena emang sebelumnya juga udah berteman, jadi kita bisa saling support, Pak. Dan kita mikirnya ya ini ekspedisi baru, ya kan, perusahaan baru. Kita berkaca dengan ekspedisi lain yang bisa berjangka panjang, dan kita punya keyakinan ekspedisi ini nanti pun juga akan berjangka panjang juga. Dan kita orang baru, otomatis secara persaingan pun juga kita mungkin akan lebih punya peluang. Nah, dari sana kita ya udahlah, kita coba dulu aja. Kita coba lakuin dulu, hasil nanti pasti akan menyesuaikan dengan jerih payah kita. Dan kenyataannya sesuai atau enggak? Alhamdulillah. Jadi pengorbanan awal tuh itu namanya bentuk investasi ya. Nah, Jadi kata orang tuh kalau tips di program naik kelasku itu kalau kerja jangan hitung-hitungan dulu ya. bener. Itu bener. Bener ya. Bener. Nah, ingat tuh kerja jangan hitung-hitungan. Karena apa? Kita nggak hitung-hitungan di awal, nilainya lebih manis dibanding sekarang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi saya kebesit aja, ya. Lalu kamu di Tuban itu dipindahkan, dipromosikan atau dimutasikan itu Iya. ke Surabaya itu hal yang seneng atau yang sedih sih? Kalau boleh jujur, karena dulu kita berawal dari sprinter, terus bisa diberikan kesempatan untuk jadi SPV, kan kita udah merasa nyaman dulu kan, Pak. SPV satu cabang di daerah yang kita tahu, kan Ya, gitu. sudah jadi rajanya ya. Sudah jadi rajanya, bisa dibilang kayak gitu juga. Kita paham area di sana. Kemudian ditawari lagi kesempatan, mau nggak pindah ke Surabaya? Kita nanti di sana ada proyek, bikin cabang yang nantinya akan menghandle customer besar. Otomatis peluang lebih besar juga, kan gitu. Tapi gaji turun. Tapi gaji belum tahu, belum punya pikiran di sana. Belum punya pikiran di sana. Cuma peluangnya pasti besar, ya kan? Tapi ada- kenyataannya gajinya naik atau turun? Di bulan pertama? bulan pertama pasti nggak seperti yang diharapkan. Nggak seperti diharapkan ya. Iya. Cuma ada kendala lagi. Saya orang daerah, nggak tahu Surabaya itu kayak gimana. Jalannya nggak tahu, areanya nggak tahu. Lah saya jadi SPV di sana, masa nggak hafal area? Kan gitu. Itu yang jadi kendala pertama. Cuman di sini karena dulu saya punya ambisi, dan ambisi saya itu ketika jadi sprinter saya pengen jadi SPV. Ketika saya SPV, saya pengen jadi SPV untuk area yang lebih besar. Dan ambisi itu yang saya kejar. Jadi mau nggak mau ya harus berangkat. Pokoknya niat bismillah gitu aja. Lalu gimana untuk hafal jalannya jadinya? Ya alhamdulillah dulu kita punya tim yang saling support juga. Jadi pertama dulu untuk ngafalin jalan, kerjaan SPV itu nggak kok di kantor, tapi kerjaan SPV buntutin sprinternya. Jadi sprinter pick up kemana, sprinter deliver kemana, saya ikut. Oh gitu ya. Biar tahu jalan. Oh, berarti tujuanmu tuh bukannya untuk mantau Bukan. kerjaan sprintermu berarti. Iya. Apalin jalan. Biar tahu jalan aja, Pak. Karena Surabaya segitu besarnya kan. Kamu sudah hafal belum jalannya sekarang? Alhamdulillah sekarang mungkin 50% lah, Pak. 50% ya. 50%. Lebih bagus lah, saya masih 5%. Lumayan loh. Benar, Kantor, rumah, bandara pulang pergi sudah tahu. Cukup. Pokoknya jalan seharian aja, Pak. Ke TP aja masih pakai GPS. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya ya, Mas Oni ya, kamu dari 2015 sampai sekarang itu pernah terbesit nggak sih? Karena kerja sini kan capek, kan? Benar. Mau resign? Kalau yang namanya titik jenuh itu pasti ada. Nggak mungkin nggak pernah ada orang mikir udah capek, udah jenuh dengan kerjaan sekarang. Dan di waktu itu ketika saya udah bener-bener capek dan pingin resign, itu ketika semua teman seperjuangan saya resign. Mereka nggak ada yang
betah. Dan itu waktu di Tuban. Jadi ya kerjaan pasti numpuk-numpuk Pak. Mulai dari backup delivery, backup pick up, terus bantu interview juga. Terus kalau misal tadi kan saya cerita saya punya ambisi buat jadi SPV kan. Jadi harus belajar E3 dulu juga di admin. Jadi kerjaan pasti numpuk-numpuk banget dan itu capek banget. Dan itu akhirnya apa kok Tiap hari pulang jam berapa tuh? kebetulan dulu saya tidur di kantor. Oh, nggak pulang Nggak jadinya. pulang karena rumah saya dengan kantor tuh masih 30 kilo. Jauh juga berarti ya kamu Jauh deh. juga. Mau kerja juga setengah mati sebenarnya tuh Setengah ya. mati. 30 kilo tuh butuh berapa jam? Tuban kan bukannya 300 km per jam 10 menit berarti. Kalau 30 kilo tuh setengah jaman Pak, 30 menit 30 kilo di Tuban itu. di Tuban itu. Kalau Surabaya itu berarti Surabaya 1,5 jam ini mah. Benar. Nah di kondisi itu yang saya benar-benar merasa drop karena udah nggak ada lagi temen yang bantu. Cuman akhirnya ya balik lagi karena saya punya ambisi, saya pengen istilahnya membuktikan lah kalau pendidikan SMA saya tuh bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat saya. Akhirnya karena ambisi jadi SPV tadi, ya saya tetap lanjut. Saya coba rekrut orang, coba ajak teman-teman buat ikut join di JNT juga dan akhirnya terbentuk juga tim yang baru. Jadi motivasimu itu ya ambisimu itu ya. Ambisi. Ambisi mau untuk lebih baik lagi intinya. Benar. Lalu ada ya pertanyaan berikutnya. Kamu menyangka nggak sih kamu sampai hari ini tuh bisa diangkat menjadi manajer? Sama sekali enggak. Lalu apa sih yang menyebabkan menurut kamu sendiri menyebabkan kamu tuh bisa diangkat jadi manajer itu apa sih? Bagi-bagi tips dong sama teman-teman sahabat sekelas kita. Pertama gini, balik lagi ke tujuan kita sih, ambisi kita. Saya sering juga cerita ke teman-teman tim saya di area. Ambisi saya dulu ketika jadi sprinter itu adalah pengen jadi SPV. Setelah jadi SPV itu pengen jadi SPV yang lebih besar areanya. Setelah jadi SPV saya tahu tahapannya itu apa aja. Dari sprinter itu ada SPV, ada core dulu, ada SPV, ada manager dan itu jadi ambisi saya. Gimana caranya setelah saya pegang cabang yang besar di Surabaya, saya bisa naik kelas lagi untuk jadi RM. Jadi dari ambisi itu yang menguatkan saya, yang membentuk mental saya untuk bisa bekerja, untuk bisa membuat perform saya itu bisa stabil. Emang kamu bisa jadi RM atau misalnya jadi SPV terbaik itu emang cukup ambisi aja kah? Atau ada hal lain lagi? Pastinya enggak, tapi semua itu dari kita. Mungkin ketika kita lagi drop, ada banyak motivasi dari orang-orang, dari teman-teman kita. Tapi yang sebenarnya bisa menggerakkan kita adalah kita sendiri. Motivasi kita sendiri, ambisi kita sendiri seberapa kuat. Oke. Lalu tiap hari itu kamu masuk jam berapa, pulang jam berapa? Ini cerita waktu sprinter atau SPV Pak? Ya sama aja. Sama aja ya, karena emang nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya dulu jadi sprinter karena saya itu udah di kantor, saya bawa kunci. Jadi paling pagi buka kunci kantor. Yang nggak paling pulang pulang nggak masuk ya, nggak masuk ya. Enggak. Memang di dalam bukanya di ya. dalam buka aja. Jadi paling pagi yang buka kunci, paling malam yang nutup kunci juga. SPV pun juga sama. Dulu saya waktu udah hijrah ke Surabaya, pegang cabang di Surabaya juga. Berangkat nyampe kantor 7:30, pulang jam 1 jam 2. Itu setiap hari, rutinitas setiap hari. Rutinitas setiap hari ya. Iya. Nggak capek kah? Pasti capek. Cuman ya balik-balik lagi. Kita kalau misal kerja perhitungan, ya kamu bikin usaha sendiri aja. Kita kerja ikut orang. Kita punya ketentuan, kita punya target, kita punya ambisi. Gimana caranya? Ya tergantung dari kita. Emang kamu bisa buka usaha sendiri? Itu pertanyaan yang susah dijawab, Pak. Ya usaha sendiri itu kan gampang-gampang susah ya. Bener, Bukan gampang-gampang susah. Gampang susah-susah. Banyakkan susahnya dibanding gampangnya. Iya. Kelihatannya gampang tapi prakteknya belum tentu Bener. gampang gitu kan. Kerja sama orang juga gampang-gampang susah. Benar. Banyakkan gampangnya dibanding susahnya. Sebenarnya susahnya cuma satu, gampangnya lebih banyak. Gitu kan. Gitu. Tapi kadang orang cuma lihat susahnya aja, nggak lihat gampangnya. Kadang orang juga lihat
posisi sekarang aja, nggak lihat dulunya. Iya, perjuangan seperti apa. Iya. Kalau sekarang saya sudah jadi manajer, masuk jam berapa, pulang jam berapa? Kalau sekarang lebih teratur lah, lebih teratur. Lebih teratur Lebih ya. teratur. Cuma satu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang itu disiplin dan nggak boleh telat masuk kerja. Dan itu pun juga saya terapkan ke tim saya. Karena kenapa? Ibaratnya masuk tepat waktu adalah job desk pertama. Kalau kamu job desk pertama aja udah nggak bisa, apalagi job desk yang lain. Oh, Logikanya berarti kayak pokoknya itu harus tepat waktu gitu. Harus tepat waktu. Harus tepat waktu, betul sih. Kan kita kan ekspedisi terus ke tepat waktu. Bener. Oke, Mas Oni, masuk lagi. Saya mau tunjukin satu foto ya. Kamu masih ingat ini foto apa ya? Nanti tolong ceritakan ya. Oke. Ya. Ini foto apa nih? Oke, ini foto di Jakarta. Dulu waktu Masih gendut. masih gendut, sampai sekarang juga masih. Masih ada. Jadi foto ini dulu di Jakarta. Jadi waktu eventnya kantor juga, event perusahaan JNT dan Oppo. Di sini alhamdulillah saya diberikan kesempatan karena dukungan dari tim saya juga. Saya masuk ke nominasi Best Employee Nasional 5 besar. Dapat hadiah apa aja tuh? Alhamdulillah dapat hadiah motor, Pak. Motor apa? CBR. Boleh sebut merek? Hah? Boleh sebut merek? Boleh. Ya, dapat CBR, Pak. CBR. Berapa sih kira-kira tuh harga motor tuh? Harga motor dulu kisaran 3,4 OTR-nya. Berapa harganya? Iya 3,4. 34 juta. 3,4 motornya. Ulangi. 34 juta OTR-nya dulu. OTR-nya dulu 34 juta. Beneran sampai nggak motornya? Sampai, Pak, alhamdulillah. Masih Sekarang pakai? Masih dipakai, Pak. Masih pakai. Mau dijual nggak? Enggak lah. Enggak ya. Itu kenang-kenangan. Kenang-kenangan Iya, ya. ada riwayatnya. Riwayatnya ya. Menurut kamu tuh terpilih gara-gara apa sih? Terpilih gara-gara apa ya? Gara-gara nasib. Bisa dibilang gitu juga. Pasti tetap ada campur tangan nasib dan keberuntungan. Cuman ya balik-balik lagi. Pandangan saya dulu ketika pertama kerja di JNT, ini perusahaan baru, ya kan, orang-orangnya baru semua. Otomatis ketika ada orang yang punya progres lebih bagus, pasti akan jadi sorotan. Dan itu terbukti. Terbuktinya apa? Ya alhamdulillah saya dapat nominasi Best Employee 2018 itu gara-gara pasti juga ada poin-poin pencapaian yang dilihat. Tapi baru 2018 ya. 2018. Perjalanan tuh 2015, 16, 17, 18 3 tahun Bener. lebih. Jadi bukannya ngomong apa berjuang itu kamu pulang masuk pagi pulang pagi itu tahun 2015 langsung ada hasilnya ya. Tetap Nggak aja ada prosesnya ya. Enggak langsung dilihat orang juga kan. Nggak bisa. Semua tuh nggak ada yang instan. Ya. Iya. Jadi butuh proses, Butuh ujung-ujungnya proses, kita juga butuh komitmen juga, kerja keras juga, dan akhirnya ya semua itu pasti akan berbanding kok. Jadi menurut kamu ya, Mas ya, itu mohon maaf nih ya, kan SMA nih, Benar. ijazah SMA tuh berpengaruh nggak sih di jenjang karir kita sebenarnya? Kalau dibilang berpengaruh pasti berpengaruh, Pak. Heeh. Cuma balik lagi ke kita. Apakah kita nanti eksekusinya hanya terima nasib dengan kita ijazah SMA, ya kita nanti hanya bisa mendapatkan seadanya aja, atau kita perjuangin. Kalau misal kita punya komitmen, kita punya ambisi, kita punya cita-cita, dan diimbangi dengan eksekusi yang bagus, komitmen yang besar, itu pasti hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi kita, Pak. Bu Susi aja SMP bisa jadi Bener. menteri ya? Iya, banyak orang-orang lain yang Nggak sekolah. Bener, mohon maaf, dia pendidikannya mungkin masih minim, nggak kayak teman-teman semua yang minimal S1, ya kan? Jadi lopan-lopan. Tapi gara-gara kerja kerasnya dia, komitmennya dia, ambisinya dia yang luar biasa, terbukti nggak? Saya ada loh pengusaha tuh buta huruf, Nah, tapi dia kerjakan S1, S2, buta huruf, nggak bisa baca sama sekali. Yang tanda tangan bukan dia, tanda tangan anaknya. dan itu sangat ngena di saya ketika saya buka loker dan yang ngelamar S1 semua. Itu benar-benar SMA interview S1 gitu ya. itu akhirnya benar-benar bikin saya harus bersyukur gitu loh dengan kondisi saya sekarang.
Tapi kan balik lagi kan mau SMA, gak nutup kemungkinan juga untuk kita untuk bisa maju. Bener. Asalkan kita ada namanya usaha. Usaha, komitmen, dan kerja keras. Dan satu lagi, ingat Tuhan juga. Benar. Oke Mas Ani, pertanyaan lagi sama kamu ya. Dengar-dengar sebelum kamu join di Genti itu pernah jadi debt collector ya? Waduh,